Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farah Eka Saputri dan teman saya Siska Maulidia. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi demokrasi secara singkat. Kira-kira apa sih demokrasi itu dan apa perjalanan serta ciri-cirinya? Simak video kami untuk belajar memahami bersama. Nah, sebelum melanjutkan materinya, kita akan menjelaskan apa sih demokrasi itu, pengertian demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat, dan kratos atau kekuasaan yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Pandangan ini juga ditegaskan oleh beberapa tokoh dunia dengan definisi yang berbeda namun memiliki makna yang serupa. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak penuh dalam proses pemerintahan. Winston Churchill menyebut demokrasi sebagai sistem yang paling buruk, kecuali dibandingkan dengan sistem lainnya. Ungkapan ini menggambarkan bahwa meski demokrasi tidak sempurna, ia tetap menjadi sistem yang paling ideal. Demokrasi mengacu pada tulisan Putri Ari Astawa atau Universitas Udayana 2017. Demokrasi memiliki sejumlah ciri yang menjadi pembeda dari sistem pemerintahan lainnya, antara lain 1. Pemerintahan dijalankan berdasar kehendak rakyat. 2. Segala bentuk kekuasaan diatur dalam konstitusi dan undang-undang. 3. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui sistem perwakilan. 4. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan berkala. 5. Partai politik menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, teman-teman, ternyata demokrasi mempunyai jenis-jenis loh. Apa sih jenis-jenis demokrasi? Berdasarkan cara aspirasi rakyat dan prinsip ideologi, demokrasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. 1. Berdasarkan cara aspirasi rakyat. Demokrasi langsung, setiap warga negara terlibat langsung dalam penentuan kebijakan, seperti memberikan suara dalam pemilu. Demokrasi tidak langsung, rakyat memiliki wakil untuk mewakili kepentingan mereka, seperti anggota DPR yang membuat undang-undang. 2. Berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu dan hak-hak pribadi di atas kepentingan bersama. Demokrasi rakyat berdasarkan ideologi sosialisme dan komunisme yang lebih mengutamakan kepentingan kolektif. Demokrasi Pancasila, sistem demokrasi khas Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, kira-kira perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun berapa aja ya? 1. Demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga tahun 1959. 2. Demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga tahun 1965. 3. Demokrasi Orde Baru dari tahun 1966 hingga tahun 1998. 4. Demokrasi reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Nah, ada juga nih contoh penerapan demokrasi. Yang pertama, pemilihan presiden atau pilpres. 2. Pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dan yang ketiga, musyawarah di sekolah atau organisasi. Nah, teman-teman, kesimpulan pada akhir materi kita, demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam praktiknya, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif, kesadaran hukum, dan tanggung jawab dari seluruh warga negara agar berjalan dengan baik.
Berakhirnya materi kita pada video ini, jika saya sendiri ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat serta paham dengan penjelasan kita. Dan see you next time.